Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang outlet dan saya membuat yaitu file login, forgot, sama register. Dan saya juga di sini membuat main layout dan outlet. Baik, langsung saja masuk di SRC. Kita membuat awalnya kan yang ada di layout itu ada header sidebar. Saya pindahkan di komponen agar dia agar dia rapi, dan ada saya sekarang outlayout dan main layoutnya. Baik, saya bahas dulu tentang main layoutnya. Di main layout di sini saya meletakkan yaitu outlet. Outlet itu adalah panggilan dari layoutnya, dari apa yang kita butuhkan, seperti main layout. Layoutnya di dalam layoutnya ada rootnya di dalamnya, dan saya meletakkan header juga di dalam main layoutnya. Saya membutuhkan header di dalam main layoutnya. Setelah itu ya seperti biasa, saya jangan lupa mengimpornya. Gitu saja. Kalau di outlayoutnya saya cuma meletakkan outletnya, karena di outlayout itu nanti kan ada file login, register, sama forgot. Nanti saya meletakkan outletnya saja, karena outletnya itu adalah file yang kita inginkan. Itu ya saya meletakkan di situ ada login, forgot, dan register. Baik, di page nanti kita letak ada nama folder baru, yaitu folder out. Di folder out itu pertama ada forgot. Di forgot ya pada umumnya jika lupa password ada forgot your password, enter your email dan address, dan letakkan emailnya dan send reset linknya. Teman-teman, forgot ini untuk ketika kita atau pengguna yaitu lupa untuk lupa dengan emailnya dan atau passwordnya. Baik, selanjutnya register. Di register kita membuat akun. Di sini kita membuat akun dengan memberikan email, passwordnya, untuk confirm passwordnya juga, dan ada tombol registernya sini, teman-teman. Di sini register biasa saja, sama pada umumnya register yang lain. Dan login. Nah, di login ini sangat kita pentingkan. Di sini nanti kita jangan lupa npm install Axios, dan kita jangan lupa mengimport Axiosnya juga. Setelah itu kita mengimport use state from React. Jangan lupa di sini teman-teman. Ini juga use navigate-nya from React router DOM. Di sini cons-nya ada navigate di sini yang saya bilang navigasinya. Cons loading nanti saya bahas juga tentang file loadingnya. Untuk set loadingnya ada juga cons untuk errornya dan data formnya. Di sini kita meletakkan consnya itu ada di email dan password. Saya juga membuat di sini handle change untuk mengaturnya, yaitu nama, value, set data formnya. Setelah itu cons handle submitnya juga. Sini set loadingnya sama set errornya. Di sini saya membuat Axiosnya dan .post untuk data dummy-nya. Untuk user loginnya yaitu data form .email dan password data form .password dengan respon jika status bukan 200 maka tampil pesan error. Sini saya bikin ini redirect ke dashboard jika loginnya sukses. Nanti kita coba juga. Untuk catch errornya saya bikin sini error occur dan error occur, dan dia akan loading. Setelah itu untuk cons error infonya dia akan berputar, dan cons loadingnya dia akan berputar juga.
Oke, di returnnya itu kita membuat error info di sini sama loading info. Jika kalau kita tidak buat, dia tidak akan menampilkan error juga dan tidak menampilkan loadingnya juga. Di form submitnya kita bikin handle submit yang telah kita buat tadi di cons handle submit untuk mengatur submitnya. Dan di sini email kita meletakkan untuk memasukkan email dengan inputan email text ya. Name email dengan on change nya kita pakai handle change untuk mengatur perubahan di sini teman-teman. Selanjutnya kita masukkan password ini sama pada umumnya password dengan type password agar kelihatan bentuknya bintang. Kalau teks dia akan menampilkan seperti email, cuma tulisan biasa saja. Dengan on change-nya handle change di sini dan ada button login-nya. Jadi di folder out itu ada 3 ya. Ada forgot, ada login, ada register. Karena saya di sini mau membuat tempat loginnya, tempat forgotnya dan tempat register. Di page sama saja pada pertemuan kemarin ada dashboard, ada error 400, error 401, error 403, no phone, shop, about, contact dan lain-lain. Sama saja. Di layout sama saja yang tadi. Di komponen header biasa saja. Loading. Di loading itu kita membuat sebuah loading agar dia bisa meloading di sini teman-teman. Loadingnya itu berfungsi ketika kita menampilkan halaman atau localhost-nya, dia akan loading dulu. Dan misalnya kalau ada kita tekan login aja, nanti dia akan loading juga dulu, berproses ya. Dan page header-nya sama saja. Sidebar-nya saya tidak menggunakan sidebar di sini teman-teman. Dan langsung masuk saja ke FJX. Di FJX pertama kali saya mengimportnya dengan import biasa saja. Import dashboard ya pada umumnya, import shop from yang page shop, kontak, not found, 403, R401, main layout, login form, register, forgot, dan all layout. Sekarang saya ganti dengan cons. Cons ini biar agar react lazy-nya agar tidak lama, biar cepat loadingnya. Dengan react lazy ini kita lebih cepat. Nanti saya lihat inspect networking ya. Dan di sini saya mengimport loading saya mengimport dengan biasa saja. Import root dan roots-nya suspend ini untuk meletakkan loading nanti. React biasa dan Tailwind CSS-nya. Oke, masuk ke return-nya. Masuk ke return-nya itu yang saya bilang tadi suspend fallback-nya itu loading. Jika kita tekan login, itu dia akan meloading. Tekan login, dia akan meloading, akan berproses deh. Dan root elemennya itu yang saya bilang tadi, root element main layout itu saya akan memanggil yang apa yang saya inginkan, yaitu main yang paling penting, yaitu ada page error 4, ada dashboard, ada shop, ada about, dan contact. Di yang halaman untuk utamanya itu saya letakkan di main layout, sedangkan yang login dan register itu saya letakkan di out layout, karena biar tidak bergabung. Kalau bergabung jadi tidak rapi untuk peletakannya. Di sini rootnya kita bikin root sama dengan root element sama dengan out layout, biar kita membedakan untuk main layout dan out layout. Jadi tampak beda di antara dua-duanya. Baik, kita langsung saja sih ke saat ulang. Dia akan ada loading tadi teman-teman. Kita boleh ulang lagi. Ada loadingnya. Jika saya login, di
login, kita tekan login. Nah, dia akan bilang mohon tunggu dan akan error. Kalau saya bikin tidak loading dan errornya, dia akan tidak menampil seperti ini. Kita coba masuk. Kenapa saya pakai ini? Karena ini data dummy ya teman-teman. Dia akan langsung masuk teman-teman di sini. Nah, kalau misalnya loginnya kita asal-asal misalnya, ini teman-teman, kalau kita asal-asal dia akan loading dan dia bilang invalid credential. Dia tidak masuk dengan data dummy yang kita buat tadi dan passwordnya mungkin salah. Baik, segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.